Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mana Suka, teman dan sobat belajar. Mari belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kan video apa ya? Ayo apa? Tahapan pembuatan video. Tahapan pembuatan video terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahapan praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca produksi. Tahapan produksi adalah tahapan perencanaan, tahapan produksi merupakan tahapan pengambilan gambar, dan yang terakhir adalah tahapan pasca produksi, yaitu tahapan penyelesaian video. Kali ini kita akan membahas tahapan yang pertama, yaitu tahapan praproduksi. Tahapan praproduksi yaitu tahapan untuk mulai beberapa perencanaan yang ingin kita buat video. Untuk memulai praproduksi dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua menalar ide, yang ketiga membuat sinopsis, yang keempat membuat treatment, dan yang kelima adalah naskah. Kita ketahui seseorang menginginkan suatu, ternyata yang dihadapi lain, atau bahkan tidak ada yang sama sekali. Masalah ini menimpa manusia pada semua aspek kehidupan. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa masalah adalah perbedaan antara kenyataan yang dihadapi dengan kondisi yang diharapkan. Dengan adanya masalah ini akan muncul suatu ide untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada suatu kehidupan, pasti akan ada masalah. Setelah ada masalah pasti ada solusi. Nah, solusi itu akan diberikan oleh Allah. Bagaimana Allah membekali manusia dengan bernalar dan bermoral. Yang dimaksud dengan nalar adalah berpikir masuk akal atau logis. Sedangkan moral adalah rasa baik dan buruk hasil olahan pikiran yang dilakukan. Dua pertimbangan ini yang menjadikan sebuah solusi. Solusi bisa berasal dari yang pertama adalah pengalaman sendiri atau bisa dari pengalaman orang lain. Ketika ada beberapa pengalaman itu, nanti akan muncul sebuah ide. Ide akan dipikirkan dan akan membentuk sebuah gagasan. Nah, gagasan ini akan menjadi sebuah solusi, di mana solusi ini dibagi menjadi dua, yaitu alat berupa alat atau benda kerja, dan yang kedua adalah berupa proses. Ide adalah gambaran, citra atau imajinasi yang melintas sesaat dalam otak untuk menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana memunculkan ide? Yang pertama adalah caranya merenungkan atau menyisihkan waktu sebentar untuk berpikir keras. Yang kedua, merumuskan masalah dengan benar. Maksudnya adalah yang pertama dipertimbangkan yang dihadapi itu memang bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah, timbul masalah, maka akibatnya apa? Dan yang terakhir adalah bagaimana menyelesaikan atau mencari jalan keluarnya. Merumuskan masalah adalah masalah dengan benar merupakan setengah langkah menemukan solusi. Ketika ada ide itu, maka perlu ide-ide yang banyak, perlu dinalar. Lalu apa yang dimaksud dengan menalar ide? Menalar ide artinya memikirkan baik buruk atau untung rugi bila setiap pilihan solusi itu dikerjakan. Proses menalar, ditemukan dulu alternatif idenya, terus pikirkan setiap ide dengan logis, terus tentukan salah satu pilihan yang baik untuk solusi. Setelah dinalar akan membentuk sebuah pola. Ide-ide itu akan disusun menjadi sebuah pola, namanya gagasan. Itu ide yang sudah dipertimbangkan dan dipikirkan pelaksanaannya yang dapat dikomunikasikan pada orang lain. Tentunya ketika membuat ide ini kita perlu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pepatah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mampu memecahkan masalah. Orang yang pandai adalah orang yang mampu memanfaatkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Orang yang bodoh adalah orang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak mampu memanfaatkannya untuk memecahkan masalah. Orang yang bijaksana adalah orang yang memikirkan baik buruk sebelum bertindak. Ini bahkan contoh penyelesaian masalah atau contoh solusi, yaitu berupa benda kerja. Bagaimana membuat benda kerja? Awalnya adalah kita lihat kebutuhan dari calon pengguna. Setelah
setelah tahu kebutuhannya, berikutnya adalah rancangan benda pakainya. Setelah itu diuji coba, dicari kekurangannya dari saran dan masukan, terus diperbaiki dan terbentuk benda kerja atau alat kerja. Benda kerja ini bisa berupa benda kerja yang awal yang diciptakan atau benda kerja yang baru diciptakan. Nah, kalau sudah ada benda kerja, kita bisa memodifikasi, disebut dengan tahapan kreatif benda kerja atau benda pakai. Bagaimana tahapan kreatifnya? Yang pertama adalah meniru. Setelah ditiru, diubah atau dimodifikasi, baru dibuat atau diciptakan. Jadi jika belum ada yang membuat benda yang diperlukan, maka satu-satunya jalan adalah menciptakan benda yang sesuai dengan gagasannya. Kalau bendanya sudah ada, kita tinggal memodifikasi bendanya dengan cara mengubah warna. Contohnya, banyak mobil yang tipenya sama tapi warnanya berbeda-beda. Yang kedua, mengubah bentuk dan ukuran. Begitu juga dengan ukurannya. Rumah misalkan tipenya 36, ada yang tipe 45 dan seterusnya. Yang ketiga, menggantikan bahan dasar. Bahan awalnya digantikan dengan bahan yang lebih murah tentunya biasanya. Yang keempat, menambahkan fungsi. Tambahkan ada pensil, ditambahkan alasnya ada penghapusnya berupa bola. Khusus benda kerja, modifikasi juga dapat dilakukan dengan memberikan peningkatan. Dengan meningkatkan, yang pertama adalah kecepatan kerja, yang kedua ketepatan kerja, yang ketiga kenyamanan kerja. Pembuatan atau modifikasi benda pakai harus memperhatikan prinsip form follow function atau bentuk mengikuti fungsi. Artinya kita tidak boleh menyampingkan fungsinya karena mengejar bentuknya. Yang kedua, praproduksi yang berikutnya adalah sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis merupakan alur cerita. Sinopsis merupakan alur cerita atau animasi yang dijelaskan secara singkat. Ini gunanya untuk ringkasan cerita untuk mengarahkan penulis naskah. Dalam pembuatan sinopsis, keindahan gaya bahasa, penjelasan secara rinci kejadian dalam alur cerita disusun dengan menggunakan bahasa yang logis sehingga tidak menimbulkan bias makna. Biasanya sinopsis hanya dibuat 1 hingga 2 halaman saja. Yang berikutnya adalah treatment, yaitu langkah-langkah menyusun urutan adegan sehingga adegan tersebut menjadi cerita yang menarik. Di dalam penyusunan treatment tidak dibutuhkan dialog, melainkan menggambarkan kondisi adegan yang harus dilakukan oleh pelaku atau aktor. Berikut contohnya. Ada treatment untuk membuat soto tangkar. Ada waktunya, ada deskripsi objeknya dan nomor adegannya. Ini berupa treatment. Dan yang terakhir adalah naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Sebelum menulis naskah, seorang harus memahami terlebih dahulu karakteristik media visual. Ada 7 karakteristik media visual. Ini jenis-jenis naskah. Jenis-jenis naskah ada 2. Yang pertama non-cerita, terdiri dari berita, dokumenter, feature, reality program. Yang kedua cerita. Cerita bisa drama, hiburan, iklan layanan masyarakat, dan lainnya. Contoh dari naskah. Dalam pembuatan soto tangkar ya tadi ya. Ini contoh dari naskah. Sekian video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.